Yang kedua yang akan disampaikan adalah Mukarramul Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Fudhali. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi bani Hashim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila manhajil qawim salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ladzi yaqifuna al-ibadu baina yadayhil qa'im. Amma ba'du, faqala azza wa jalla fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innahu may ya'ishu minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajil. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Segenap para habaib yang saya muliakan, para alimil ulama, para kiai, tokoh dan pemuka agama, seluruh panitia beserta jajaran, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Baginda Nabi diutus oleh Allah untuk menata kehidupan manusia, memperbaiki akhlak dan kepribadian manusia, karena pada saat itu manusia sudah jauh daripada ajaran rasul-rasul sebelumnya. Dan ini dinyatakan dalam sebuah hadisnya, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Maka Rasulullah diberikan sebuah konsepsi suci yang dinamakan kitab suci Al-Quranul Karim. Al-Quran 30 juz, Al-Quran 114 surat, Al-Quran 6666 ayat, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat amsal, 1000 ayat akhbar, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasikh mansuh, dan 66 ayat tasbih, zikir, istighfar dan doa. Genap menurut Ibnu Abbas ayat dalam Al-Quran 6666 ayat. Hafal? Bo, hafal bo. Bapak kalimah hafal pak. Memang otak kita diajak ngampal sudah tumpul, sebab yang penuh di otak hutang. Motor bagus, mobil bagus, gak taunya banyak. Makanya naik motor bagus juga tiap bulan ngelamun. Kata tetangga, pak kok ngelamun motor bagus, ini motor bapak. Bukan, motor siapa? Motor si Aang. Mobil si Aang. Aang mana? Aang Suran. Sehari-hari penuh gelimangan hutang. Bajunya bagus, gak taunya boleh ngutang, berarti badan kita diselimutin kenceng. Jawabnya yang ngerasa mah.
Pulang ke rumah duduk di kursi, kursinya boleh ngutang berarti kita ngedudukin. Masuk kamar tidur spring bed, spring bednya boleh ngutang berarti kita nidurin. Kursi hutang, lemari spring bed, motor, mas kawin. Ada yang di mas kawinan dihutang ada. Ya kalau perempuan nyari itu nggak masalah, atas nama cintrong. Mas kawin dihutang bayar separuh, tapi malam pertama diancam kata bininya, awas jangan semua, separuh aja. Dan 6.666 ayat itu konsepsi yang sudah lengkap. Aspek kehidupan, tatanan sosial, ekonomi, budaya, politik dalam Quran sudah lengkap. Ma farratna fil kitab, kata Allah, tidak ada satupun yang terlewat dalam Al-Quran, semua sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jawabnya kurang kompak. Ayo yang semangat, apalagi yang muda-muda, ayo semangat. Kecuali yang sudah supo, yang sudah tua, walaupun semangat gak paseh. Kalau yang muda kan gagah Allah, kalau yang tua yoyo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat ini diturunkan hari Jumat ba'da asar ketika Rasul melaksanakan haji wada. Jibril menyampaikan wahyu, Islam telah sempurna, agama kita telah lengkap. Konsepsi Al-Quran ini kitab yang mengatur tatanan kehidupan manusia, pedoman bagi kita. Jikalau ingin selamat, ikuti Quran. Kalau ingin selamat, petunjuknya kita ikuti. Hitam kata Quran, kita harus ikut hitam. Merah ikut merah, putih ikut putih, kuning ikut kuning. Kalau kita ingin selamat, maka ikutilah aturan-aturan yang diatur oleh kitab suci Al-Quranul. Terus Pak, jawabnya yang kompak terus. Nah begitu, yang ceramah sama yang jamaah kudu kompak. Kalau jamaahnya duduk, yang ceramahnya kudu. Nah, bangkunya muter. Masya Allah. Terus ini terus. Iya, saya mesti nanya. Saya tidak boleh ngambil keputusan sendiri, harus bijaksana. Karena jamaah sama penceramah itu kan sepasang, kayak langit sama bumi sepasang, dan semua yang Allah ciptakan sepasang. Langit bumi, barat timur, utara selatan, sorga neraka sepasang semua. Kursi juga sama meja sepasang. Ini kursi belum ada pasangannya nih, kursi belum ada. Insyaallah. Bo kalau ingin selamat, Quran kita ikuti. Satu diantaranya instruksi Quran, wahai para wanita, pakai jilbab tutup aurat. Maka kalau wanita mau selamat, dia tidak akan berani membuka auratnya. Tetapi gara-gara transportasi budaya, informasi yang mudah didapat lewat media, akhirnya yang kuat pengaruh TV. Karena siang malam pagi sore yang kita lihat adalah TV. Quran gak pernah dibuka, pengajian seminggu sekalipun kadang-kadang banyak alfa. Akhirnya dalam dada kita lebih kuat pengaruh media daripada pengaruh Al-Quran. Ujung-ujungnya ngakunya Islam, rambutnya terurai. Ujung-ujungnya ngakunya Islam, celananya pendek. Betul.
Ya Allah, dikasih nasihat gak mempan, kata Kiai, neng sini neng, ada apa Pak Kiai? Itu rambut jangan terbuka begitu dong, celana pendek jangan dipakai dong, itu kan aurat, haram kau pertontonkan kepada laki-laki yang bukan muhrim, itu kan aurat, gak boleh dibuka-buka. Apa dia jawab? Kiai, emang masalah buat lo? Satu helai rambut yang terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrim 5.000 tahun di neraka. Bu, perhitungan hari akhirat dengan dunia itu beda. Sehari di akhirat 1000 tahun di alam dunia. Dengan satu rambut saja berapa miliar tahun seorang wanita akan berkobar-kobar, badannya dimantap dan disantap oleh api neraka. Na'udzubillah min. Maka setelah maulid ini Bu, jangan lepas jilbab, insya Bu, jangan lepas jilbab, insya. Ke pasar pakai jilbab, nengok mertua pakai jilbab, kondangan pakai duit, kondangan metong jilbab. Di rumah dandan rapi pakai jilbab, ntar kondangannya pakai duit, rapi jilbab, tutup aurat. Karena syariat yang Allah instruksikan kepada kita lewat Rasulullah seluruhnya itu jalbil masalih wa dar'il mafasid. Syariat itu menarik, mendatangkan kemaslahatan dan jauh menghindarkan daripada kerusakan-kerusakan. Jepang punya Toyota, betul. Jepang keluarkan Innova, Avanza. Di setiap mobil yang dia keluarkan ada buku pedoman, buku petunjuk. Sekian kilo servis. Kalau rusak ini perbaikannya begini, ini untuk begini, ini untuk ini untuk ini begini, ini begini. Tuh mobil kalau ikut aturan mulus selamat. Begitupun kita dikeluarkan oleh Allah di muka bumi sebagai khalifah, maka Allah berikan konsepsi yaitu Al-Quran. Apa kata Al-Quran kita ikut, haram kata Quran kita harus katakan haram, halal kata Quran kita harus katakan halal. Karena kehidupan manusia semua sudah lengkap aturannya dalam Al-Quran. Makan silahkan sesukamu, minum sekehendakmu, minum dan makan sekehendak kita, tapi makanan dan minuman itu mesti halalan thayyibah. Daging kambing halal, kebo halal, sapi halal, anjing haram. Jangan kayak si Elai nya, yang non muslim tuh si Elai suka makan anjing, tukang tambal ban. Anjing dimasukin karung, dipukulin, dimakan, di sate, dikasih tahu juga, Lai, itu anjing gak boleh dimakan, haram. Apa dijawab? Lah, menurut ajaran kami seluruh binatang yang ada di darat dan berkaki 4 itu halal dimakan kecuali kaki meja dan kaki bangku. Pan orang Batak mah beda intonasi bicaranya. Kalau kita mah berita, Batak mah berita. Kayak orang Batak dulu ngapel di Rawa Bogor, yang diapelin perawan 2 cakep-cakep, kata kita mah sedang-sedang dah. Ditanya sama bapaknya, gimana anak perawan saya? Waduh Pak, saya tidak menyangka dan tidak menduga ternyata anak perawan bapak dua-duanya sedeng-sedeng gitu Pak. Daging anjing haram, babi haram, awas haram. Sprite halal, Fanta halal, Aqua halal, tapi jauh. 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 Iya. Kasih. Jauh ya. Teh manis halal kalau ada.
susu apalagi halal kalau ada diatur dalam Islam. Jangankan makanannya dan minumannya, hadirin, tempat makan dan tempat minum saja sudah selesai aturan dalam Islam. Tidak boleh kita makan dan minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak. Satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul yang bernama sahabat Hudzaifah, an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Janganlah kamu minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh kita minum menggunakan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan tidak boleh kita makan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Haram hukumnya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Maka sesungguhnya aniyah, tempat yang terbuat dari emas dan perak, gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak, lahum, itu bagi mereka orang-orang kafir, fid dunya, di alam dunia, walakum fil akhirah. Kalau kita mau makan pakai piring emas, gelas perak, nanti di sorga. Amin ya rabbal. Nggak boleh bu, ya bu ya, nggak boleh pakai piring emas, gelas emas, piring perak, gelas perak. Kata ibu-ibu kagak punya lah. Allah mah kalau mau jadiin orang kaya semenit kaya, tidak boleh. Ya siapa tahu ibu diberikan oleh Allah kekayaan, harta melimpah ruah. Kalau nggak tahu kan, gua mau pakai piring emas, mau piring perak, siapa tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, oh haram, oh tidak boleh, oh ini aturan agama, ini aturan Rasul, ini aturan Allah, tidak boleh. Lalu saya punya rekan, punya sahabat rekanan bisnis orang China, namanya Liang Taibao. Ya. Dia punya istri namanya Chan Cebok. Saya dikasih makan, saya dikasih buah-buahan, saya dikasih pisang, tapi wadahnya itu piringnya emas. Bagaimana itu cara makannya? Jangan langsung dari piring kita ambil kita makan, kita ambil simpen dulu di meja, dari meja baru kita ambil makan. Tidak boleh langsung dari piring. Terus ini terus. Ini melotot aja ngerti apa kagak sih? Melototnya jangan kegedean, saya takut bu. Inilah aturan Islam. Dan Quran itu mengumpulkan segala isi kitab terdahulu. Seluruh kitab yang Allah turunkan berikut suhuf berjumlah 104. Yang 100 berupa suhuf, yang 4 Taurat, Zabur, Injil. Isi suhuf yang 100, isi Taurat, isi Zabur, isi Injil, majmu'atun fil Quran, dikumpulkan dalam Al-Quran. Isi Al-Quran majmu'atun fil Fatihah, Allah kumpulkan dalam surat Al-Fatihah. Isi Al-Fatihah majmu'atun fil Basmalah, Allah kumpulkan dalam Basmalah. Isi Basmalah majmu'atun fi Ba'iha, isi Basmalah itu dikumpulkan dalam huruf ba-nya lafaz bismillah. Kenapa begitu hebat ba bismillah? Ba bismillah itu bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Dengan kudrat iradat kula, kata Allah, sesuatu yang sudah terjadi, terjadilah. Wa biyakunu ma yakunu. Dan dengan kudrat iradat kula, kata Allah, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, maka akan terjadi. Sesuatu yang sudah, sesuatu yang sedang, sesuatu yang akan terjadi tidak akan pernah keluar daripada kudrat dan iradatnya Allah subhanahu.
Ini inti daripada ajaran seluruh isi kitab-kitab terdahulu. Semuanya Allah yang punya ketentuan. Betul, Bu? Ini panitia kan rencananya jangan hujan. Jangan hujan. Tapi kudrat idarat Allah menentukan hujan. Alhamdulillah. Orang yang beriman gak perlu merasa kecewa dengan ketentuan yang Allah berikan. Dek, jangan ribut dek. Hei, tatap mata saya. Jangan ribut ya. Awas. Kita boleh punya rencana, tapi Allah segala-galanya yang menentukan. Al-insan bitafkir, wallah bitakdir. Manusia boleh punya rencana, tapi berujung kepada hakikat. Allah yang punya ketentuan. Tuh, kita kasih contoh dah. Orang punya rencana A, kalau kata Allah B, pasti B jadinya. Orang punya rencana B, kalau kata Allah C jadinya. Ada tukang ketupat sayur, dia berangkat dari rumah. Ada bu? Berangkat dari rumah habis subuh, sholat dulu, habis sholat dia berangkat. Di jalan ngomong begini, nih kalau gua semuanya habis nih sama modal dapat 200.000. 125.000 modal, 75.000 untung. Rencana dia hari itu dapat duit 200.000. Tapi ketentuan Allah lain. Dia lagi panggul keranjang, kesabot kontainer. Keranjangnya hancur, dianya kegusur, ketupat sayurnya wacak-acakan. Kata dia, sungguh hancur harapanku. Ternyata yang nabraknya ini orang baik, yang nyerempet orang baik. Dia samperin, Pak maafin saya, lu bawa mobil kira-kira ini juga udah boleh ngira-ngira Pak. Lu nggak ngelihat gua kelihatan Pak, tapi gimana saya nggak bisa mengendalikan. Nih Pak saya kasih Pak 100.000. Apa 100.000? Ketupat gua nu acak-acakan, keranjang gua hancur, jidat gua jendol. Ini saya tambahin Pak 100.000 lagi. Waduh 100.000 keranjang gua gimana? Tambah lagi 100.000. Nih jidat gua kudu ke dokter. Tambah lagi 100.000, jadinya 400. Rencana dia dapat duit 200, ketentuan Allah harus 400 saja dapatnya, walaupun mesti keserempet kontainer dulu. Pas mobil kontainer berangkat mah ketupat dipungutin lagi, keranjang yang penyok dia jejak pakai kaki bener lagi, pala yang jendol kompres air hangat kempes. Pulang ke rumah jam 7 udah nyampe. Waalaikum mama. Waduh, kata bininya waalaikumsalam. Udah pulang. Jam segini udah pulang. Iya, dapat milik. Milik gimana? Ketupat masih ada. Jam segini udah pulang, biasa jam 10, jam segini udah nyampe. Jangan berisik. Abang keserempet mobil. Yang nabraknya, yang nyerempetnya orang baik. Abang kasih duit 400.000. Bininya spontan, alhamdulillah bang, mudah-mudahan besok keserempet lagi dah. Emang perempuan mah begitu, laki mau mati yang penting duit dia mah. 400.000. Besok biasa aktivitas, berangkat. Sebelum berangkat sholat dulu. Kalau kemarin sholatnya berdoa, ya Allah untungkanlah dagangan saya, ya Allah lakukanlah dagangan saya, ya Allah lariskanlah jualan saya. Hari ini ngedoanya lain, ya Allah mudah-mudahan saya lebih gede dari yang kemarin, mudah-mudahan saya dapat lebih dari yang kemarin. Kalau kemarin 400 ya mudah-mudahan 1 juta lah, begitu. Dia jalan punya rencana akan dapat lebih daripada 400.000. Berangkat manggul keranjang, berangkatnya juga mikulnya nggak mau minggir ke tengah aja jalannya supaya keserempet. Sampai jauh dia bilang, nih romannya kagak ada yang nyerempet gua nih. Pas sudah mau nyampe ke tempat tujuan, tempat mangkal, ketabrak.
dia nggak tahu dari arah mana, nyungsep dia ke got. Sambil nyungsep dia ngomong, wah pasti lebih gede dari kemarin ini. Nggak taunya pas dia bangun tukang beca yang nabraknya. Boro-boro lebih gede, pulang modal juga kagak. Dalam kehidupan pasti akan selalu terjadi sesuatu yang kita rencanakan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan rencana. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita rencanakan hasilnya lebih memuaskan daripada perencanaan. Wahai orang yang beriman, ketentuan Allah itu segala-galanya mutlak. Ketentuan Allah itu segala-galanya harus kita terima. Karena satu di antara ajaran iman, satu di antara rukun iman, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Orang yang beriman mesti menerima terhadap ketentuan dari Allah, baik dan buruk, benar dan salah, itu semua Allah yang punya ketentuan. Malam ini saya tidak pernah punya agenda catatan hidup kalau harus berkumpul dengan orang Rawabokor. Ibu dan bapak pun mungkin tidak pernah punya agenda akan bertemu dengan saya. Panitia tidak pernah punya keinginan kalau mesti turun hujan jamaah di jalan. Tapi ini ketentuan Allah, kita terima. Dan hujan yang turun tidak akan pernah mengurangi khidmat dan pahala kita dalam rangka mengagungkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Tang, Madun, jangan ribut tong, Neng, jangan berisik nih udah gede nih. Ini udah berbulu lu mah diam, jangan ribut, saya bocah. Dia bocah, biarin. Bo, ini hujan, gerimis, maulid tetap agung, betul? Tiap tahun kita besarkan, kita mengagungkan manusia yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Rasul manusia biasa, Rasul manusia yang luar biasa, manusia tapi tidak sama seperti manusia. Ketika dikandung Ibunda Aminah perutnya tidak membesar. Ketika dilahirkan Aminah tidak menjerit, tidak menangis, tidak merasa sakit. Jujur saya tanya ibu, jawab bu, ngelahirin sakit apa kagak? Kenapa tiap tahun bunting mulu? Kagak bisa jawab perempuan. Mengheran perempuan. Ada lagi yang aneh, berantem tiap hari sama laki, bunting tiap tahun. Dia bilang kagak usah aneh sama saya mau berantem tiap hari, bunting tiap tahun, wajar. Saya mah pan yang berantem atasnya, bawahnya mah damai kan. Ya Allah, Ibunda Aminah melahirkan tidak menjerit, tidak mengeluarkan tenaga. Begitu lahir Rasul tidak ada darah setetes pun, tidak ada air ketuban. Begitu lahir makhtun, sudah dikhitan. Begitu lahir mukahalan, matanya sudah diberikan sifat. Begitu lahir maktu asyurroh, tali pusarnya sudah rapi. Begitu lahir tidak menangis, tidak menjerit. Tapi kalimat takbir yang dibaca oleh Rasul, mata memandang ke angkasa, bibir Rasul tersenyum, aroma wangi tercium. Rasul tidak menangis tapi menggelegarkan asma Allah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata. Ternyata takbir yang dibaca oleh Rasul menghancurkan dan membinasakan musuh-musuh Allah. Kurang lebih 300 berhala di sekeliling Baitullah jatuh berguguran. Pasukan Abraha dengan tentara bergajah yang berniat akan menghancurkan dan merobohkan Ka'bah, di tengah jalan dihadang oleh pasukan Allah yang dinamakan burung ababil. Di Persia itu Iran saat ini, ada kerajaan besar yang dipimpin oleh raja kafir yang bernama Kisra Anusirwan, penyembah api. Api dianggap Tuhan oleh mereka. Ketika Rasul dilahirkan, wartajja iwanu Kisra wa huwa jalisu fatimadul qawmu nutqa wa aqla.
wa khamidat naru farisan wa tabaddada minhum jam'an wa shamla. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ketika Rasul dilahirkan membaca takbir, ternyata Raja Kisra Nusirwan wartajja iwanu Kisra wa huwa jalisu fadimal qaumu nutqa wa akla. Raja Kisra Nusirwan ketika duduk di singgasananya goyang, pasukan dan bala tentaranya bisu tidak bisa bicara. Wa khamidat naru farisa wa tabaddada minhum jam'a wa shamla. Di Persia ada api ratusan tahun tidak pernah dipadamkan karena dianggap Tuhan. Begitu Rasul dilahirkan membaca takbir, api itu padam seketika. Dahsyat luar biasa, hebat luar biasa, ajaib Allah tunjukkan di hadapan seluruh musuh Allah ketika dilahirkannya baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka kita berkumpul mengagungkan beliau. Kita punya sebuah harapan di akhirat nanti disyafaati oleh beliau. Amin, Bo. Karena kalau kayak kita ingin selamat daripada kobaran neraka tanpa syafaat Rasul, rasa-rasanya wallahu a'lam. Betul. Kita mau bawa sholat ke hadapan Allah, ya Allah ini sholat saya ya Allah, saya ingin mendapat rahmatmu dan fadlmu sehingga teriring ke surgamu ya Allah, ini sholat saya. Pan sholat kita mah cuman badannya doang madhep ngiblat, hatinya mah gentayangan. Betul Pak? Yang punya empang sholat, habis nanam ikan, usolli fardal asri arba'a rakaat mustaqbilal ka'bah, Allahu akbar, hujan, waduh ikan gua tuh, badan sholat madhab kiblat, hati di empang. Betul Bu? Ibu mau nyambel nih, kemana ulekan sama cuetnya, puyang amat pala gua, mana ini ulekan sama sambal, buset dah kagak ketemu. Salat dulu salat asar, usolli fardhul asri arba'a rakaat mustaqbilal ka'bah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ulekan sama cuet dipinjam si Asma, gua lupa. Tuh salat kita bawa sedekah ke hadapan Allah, ya Allah ini sedekah saya. Alah, pan sedekah kita masih sisa. Betul. Bikin rumah 1 miliar seorang selesai, tapi masjid Pak sekampung kagak selesai. Setiap Jumat ada kotak jariah yang dimana dananya untuk kemaslahatan masjid. Bapak sudah tahu itu ladang sodako, tapi kalau mau Jumat di rumah kan ada 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Itu yang dibawa ke kantong buat jariah hari Jumat yang berapa? 1.000. Pengen ke surga 1.000. Ya Allah. Maka untung kita dijadikan umat Rasul, di mana Rasulullah akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya yang sudah ziarah ke makam Rasulullah. Di atas makam beliau terpampang satu hadits beliau, kata Rasul, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan berlaku untuk ahli kabair, orang yang melakukan dosa besar pun yang penting iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, percaya kepada syafaatnya Rasulullah. Jangankan yang sholat walaupun gak khusyuk, jangankan yang sedekah walaupun ala kadar, pelaku dosa besar pun kalau iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada syafaatul uzma Rasulullah, orang tersebut akan dipindahkan dari kekalnya neraka, diangkat masuk surga dengan syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka terus maulid tiap tahun, jangan bosan-bosan tapi tolong jangan sampai sekedar seremoni rame maulid kumpul bareng-bareng, kita aplikasikan apa yang dibawa oleh Rasul. Di awal tadi sudah kita bicarakan bahwa instruksi Rasul, syariat itu untuk kemaslahatan kita. Yang maulid cinta Rasul, wujudkan cinta kita. Kalau Quran bicara aqimis sholat, dirikanlah sholat,
yang cinta Nabi nggak bakal berani ninggalkan sholat. Nyari mantu juga yang mau sholat. Awas bu, nyari mantu yang mau sholat. Kalau ada yang ngapel ke anak ibu, tanya agamanya apa, Islam apa bukan? Islam bu. Sholat apa kagak? Sholat. Itu yang dipilih. Ini nggak pernah nanya sholat, nggak pernah nanya agama. Yang ditanya kerja di mana tong? Ya laki-laki mah lagi punya mau mah dia mah gengsinya pan gede. Kerja di mana tong? Oh, kebetulan ibu saya kerja di cabang Pertamina, gak taunya jualan bensin pinggir jalan. Iya, halus bener bahasanya. Kalau bapak di rumah kerja di mana? Bapak di dinas perhubungan bagian transportasi darat, gak taunya ngojek di pangkalan soalnya. Selain itu ada kegiatan lain. Kebetulan juga ibu saya ini katanya kerja di Garuda. Waduh, anak gua nih bakal punya calon laki pramugara kerja di Garuda. Nggak taunya kerjanya bukan di pesawat Garuda, kerjanya ngebungkusin kacang Garuda. Sholat yang dilihat. Pemuda sholat, amin. Tetapi sholat itu ibadah. Ibadah itu tidak boleh asal-asalan. Mesti ada nafsul amri dan dhon mukallaf. Mesti ada keyakinan dalam melakukan ibadah. Tidak boleh ada keraguan-keraguan dalam melakukan ibadah. Tidak mungkin timbul keyakinan kalau tanpa ada ilmu. Betul. Tidak mungkin ada ilmu kalau tanpa taklim. Maka sebuah kaidah dalam usul fikih mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Dalam kaidah usul fikih dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Kalau ada satu kewajiban tidak sempurna kecuali oleh satu perkara, maka satu perkara itu menyempurnakan sempurnanya kewajiban itu, hukumnya jadi wajib. Salat wajib, maka mencari ilmu yang berhubungan dengan kesempurnaan salat hukumnya wajib. Sebelum salat mesti wudu dulu, maka mencari ilmu yang berhubungan dengan wudu hukumnya wajib. Walhasil ibadah wajib, taklim hukumnya wajib. Ayo pemuda, tingkatkan pengajian insya. Apalagi kita generasi muda kan ditunggu oleh bangsa negara terutama agama. Tapi kalau bangsa negara nggak usah kita pikirkan terlalu jauh, sebab banyak orang yang ngantri siap menjadi pemimpin negara. Betul. Kalau presiden mati banyak ganti. Rhoma Irama juga mau. Rhoma Irama mau jadi presiden. Nggak bisa dikasih nasihat, tetap mau nyalon presiden. Kenapa Rhoma Irama bersikukuh ingin mencalonkan diri menjadi presiden? Menurut berita, karena Rhoma Irama ingin merebut Ani dari tangan SBY. Nih kalau Rhoma Irama jadi presiden, Menteri Agama bisa Mansur S nanti. Pan Mansur S mah nyanyinya bawa tajwid. Coba aja dengerin lagu Mansur S. Rembulan gunah 2 harkat itu. Ntar Iwan Fals ditugaskan meneliti bangunan-bangunan negara. Kalau ada bangunan yang tidak layak, bongkar. Iwan Fals ada. Tapi kalau Rhoma jadi presiden, upacara bendera nggak resep, nggak seru. Iya, Rhoma Irama kan inspektur upacara, pemimpin upacara kan lapor, upacara bendera siap dilaksanakan. Kalau presidennya militer atau negarawan, bidang di bidangnya kan jawabnya tegas, laksanakan. Tapi kalau Rhoma, lapor, upacara bendera siap dilaksanakan, laksanakan. Begitu upacara selesai, laporan lagi, lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan, alhamdulillah.
Bisa-bisa lagu kebangsaan Indonesia diganti nadanya. Sekarang kan begitu, Indonesia Raya merdeka merdeka. Kalau Roma, Indonesia Raya merdeka merdeka. Aduh, Roma. Orang dia marhabanya juga lain, beda. Kalau kita kan marhaba ya nurul aini, marhaba marhaba ya marhaba. Roma mah lain, marhaba. Ntar yang jawab kacau, goyang semua di masjid ntar. Kan Rhoma Irama dia bilang begitu, saya akan menjawab seluruh masalah dengan lagu yang saya ciptakan. Begitu Bang Haji? Insyaallah. Jadi Rhoma Irama akan menjawab seluruh masalah dengan lagu. Berarti kalau ada menteri yang meninggal, ajudan kan lapor Pak Presiden, ada apa? Ada menteri kita yang meninggal, apa jawab Rhoma Irama? Gali 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 lobang. Orang Rhoma Irama membaca Qurannya bau dangdut kok. Makanya kalau Roma jadi imam repot juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata makmum amin. Allahumma. Insyaallah. Ini artinya apa hadirin? Kita bukan mengejek. Ini artinya orang yang bukan dunia dan bidangnya saja mau jadi presiden. Betul? Berarti kalau presiden mati banyak ganti, gubernur mati banyak ganti, bupati, wali kota, camat, lurah banyak ganti. Tapi kalau imam masjid wafat, imam musolah wafat, yang buka kitab wafat, ini sulit cari ganti. Dan siapa yang akan mengganti kalau bukan kita, wahai para pemuda? Betul? Kita yang akan meneruskan perjuangan para ulama Allah untuk menegakkan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saat ini kita berhadapan dengan musuh. Musuh kita tidak nampak. Musuh kita bukan brand, bukan meriam, bukan fisik kita saat ini berperang, tapi ideologi kita, otak kita, moral kita yang saat ini sedang berperang, dijajah dengan moralitas barat. Transportasi budaya lewat media begitu mudah didapat, sehingga remaja lupa kepada Al-Quran lantaran dininak bobokan oleh teknologi. Di sisi lain kita butuh teknologi, tapi di lain sisi kehadiran teknologi jadi masalah. Anak kita, anak SD pinter bener main HP, Iqra belum tamat. Betul? Pagi HP, siang HP, sore HP, malam HP, mau tidur HP, bangun tidur HP. Sampai neneknya ngomong, apa itu HP nek? Nenek beliin dong. Mahal nek, yang murah aja. Ada gak HP Cina nek? Biarin, mau nenek masukin Islam. Waduh, akhirnya nenek-nenek terkontaminasi ketularan. Bukan megang tasbih, nenek-nenek megang HP. Nenek-nenek main Facebook. Ya Allah, nenek-nenek main Facebook. Websitenya khusus www.keriput.com. HP. Nenek-nenek main HP. Aki-aki kudunya duduk di sejadah pegang tasbih. Hei kek, nek, udah asar, bentar lagi maghrib, udah tua, tinggal selangkah lagi ke alam yang lain. Udah kudu ninggalin sesuatu yang tidak ada arti, pegang tasbih di atas sejadah, ibadah kepada Allah. Sekarang malain, kakek-kakek habis subuh buka BBM. Aki-aki main BBM-an, main BlackBerry.
Habis sembahyang subuh duduk di kursi ngengkang aja kagak pakai celana, main BlackBerry. Kata cucunya, "Kong lagi ngapain?" "Main HP dong." "HP apa, Kong?" "BlackBerry." Kata cucunya, "BlackBerry si BlackBerry." "No, di bawah BlackBro." "No." Ya Allah, HP. Bu, anak kita HP mulu mainannya ibu ya. Iya, kirim foto, kirim lagu, kerjaannya kirim video lewat Bluetooth. Makanya sekarang nyari belut susah, nggak ada. Bosan HP, TV, PS, bosan PS, bosan laptop, warnet. Dunia maya yang bebas lepas tiada batas. Yang punya warnet nggak pernah peduli usia berapa yang masuk, website apa yang dibuka. Yang penting setiap anak masuk warnet bayar sejam 3.000 selesai. Betul? Berapa banyak anak yang pagi-pagi ngantuk di sekolah lantaran jam 11 masih main bola di warnet. Berapa banyak anak kita yang lupa ngaji, tidak masuk ke majelis taklim lantaran mereka diasyikkan dengan permainan warnet. Maka hal ini merupakan sebuah tantangan besar. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi kita. Kita harus benar-benar ekstra mengontrol pendidikan agama anak kita. Harus punya semangat yang seimbang dalam memberikan pendidikan agama. Jangan hanya semangat intelektual menyekolahkan saja, mengajikan, mesantrenkan anak pun harus semangat. Awas Bu, kadang-kadang semangat hanya sekolah. Anak mau sekolah sepatunya baru, bajunya baru, tasnya baru. Giliran pengajian semua warisan, kain warisan bekas engkong udah ngenyoy kayak sebeleker. Pecinya merah bentar lagi panen. Quran warisan. Kata anaknya, "Ma beli Quran." "Gak usah, bekas gua ada." "Di mana, Ma?" "Di dapur dekat pendaringan." Pas dibawa, "Ma Qurannya pada robek." "Sambung pakai lem." Quran disambung pakai lem. Waduh, Alam Nasroh nyambung sama Alam Taro. Alam Nasroh, Alam Taro. Pulang ngaji kata bapaknya, "Sampai mana lu tadi ngaji?" "Sampai 2 alam, Pak, 2 alam." Ya Allah, Bu, awas jangan diem anak nggak ngaji, Bu. Sekarang Pak kalau SMP aja udah berhenti ngaji. Betul ya Bu ya? SMP berhenti ngaji, SMA udah kagak doyan ngaji, kuliah waktu jauh daripada pengajian. Ini bahaya. Kita semua punya kewajiban, kita semua punya tugas, kita semua punya sebuah himmah untuk agama Allah. Kita wajib dakwah dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Karena kita akan kembali ke alam barzah, alam yang tidak akan pernah kembali ke alam dunia. Kubur satu di antara sekian banyak alam barzah. Gelap kuburan itu, Bu. Yang nerangin apa? Sholat. Yang terangin sodako. Yang terangin ibadah. Yang terangin jariyah, ilmu manfaat, doa anak soleh. Walaupun dia tukang pungut di tong sampah, kerjaannya mungutin kertas dan kardus gelas-gelas aqua, tapi kalau datang waktu sholat dia sholat. Tukang pungut di tong sampah kalau rajin sholat kuburannya terang. Sekalipun pegawai PLN kalau tidak sholat gelap kuburannya. Nggak ada KWH di alam barzah. Gelap. Yang terangin amal kita, terutama sholat, jangan ditinggal. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada seluruh mukmin mukallaf. Mukallaf itu siapa? Balighin akilin, orang yang usianya usia balik dan akalnya sehat. Terus ini terus. Usia balik bagi laki-laki sempurna umur 15 tahun, kemudian mimpi yang menyebabkan maaf keluar sperma. Itu usia balik. Plus akilin, akalnya sehat. Laki-laki itu mukallaf wajib sholat. Kalau perempuan umur 9 tahun kemudian keluar darah. Darah apa? Darah apa? Haid. Menurut fikih haid. Kata anak sekolah men. Kata preman, kata juara si bewok muntah darah. Itu bahasa jawara itu. Ada jawara ngelamun. Kenapa Bang ngelamun aja? Puyeng gua.
Puyeng kenapa? Si bewok mentah darah. Terus ya si botak merana. Perempuan 9 tahun keluar haid, akalnya sehat, itu mukallaf, wajib sholat. Saya mah sudah tua, saya tidak bisa berdiri, mungkin tidak wajib sholat. Bukan itu jawabannya. Jawabannya bagaimana? Faman ajaja 'anil qiyami shalla jalisan, tidak bisa berdiri, duduk. Inilah hukum Allah, yang dibela yang lemah. Beda dengan hukum buatan manusia, undang-undang warisan Belanda, yang dibela yang punya harta, tahta, kekuasaan, pangkat dan jabatan. Orang kelaparan nyolong jemuran digebukin hancur, penjaranya lama. Merugikan satu orang, dasar nyolongnya kelaparan, babak belur, penjaranya lama, tempatnya kumuh. Tapi ketika koruptor yang merugikan bangsa dan negara, rakyat se-Indonesia, mereka aman, mereka nyaman, penjaranya aman, ada AC, ada TV, ada warnet, bahkan ada kamar khusus, takut bininya datang nganterin daging. Betul? Betul? Hukum Allah tidak begitu. Justru yang dibela itu yang lemah, yang dibela itu yang orang tidak berdaya. Sholat itu wajib berdiri, yang 5 waktu ternyata wajib berdiri itu lil qadir, bagi orang yang mampu berdiri. Bagaimana orang yang tidak bisa berdiri? Sholat duduk, tidak dipaksa untuk berdiri. Duduk tidak bisa, tidur berbaring. Tidur berbaring tidak bisa, celentang tidak bisa, isyarah dengan kepala tidak bisa, dengan kelukup mata tidak bisa. Ajro arkana sholati ala qalbihi, silahkan sholat kita bayangkan lewat hati kita. Kalau hati sudah tidak sanggup membayangkan gerakan sholat, baru kita sholatkan. Mati. Kalau udah begitu udah tuh orang manjain tuh, ya kagak usah mandiin. Laganya udah selesai itu. Kalau udah begitu nggak mau pakai lepis, dah dia nggak mau, udah kalem, gak banyak omong. Bajunya nggak mau lepis, nggak mau jaket, pokoknya serahin dah sama yang mandiin, gopek, kagak dijahit, kagak pakai kancing, terima nyungcung di atas kepala udah dah. Nah kalau udah begitu baru nggak wajib sholat. Makanya dalam fikih barometer sholat itu madama akluhu tabitan, selagi akalnya sehat walaupun badannya sakit tetap mukallaf wajib sholat. Sekarang ada orang yang sehat tidak wajib sholat, ada, makannya gembul, minumnya gembul, tidurnya kebluk, tapi akalnya tidak normal, akalnya tidak sehat, seperti orang gila. Orang gila tidak wajib sholat. Kenapa orang gila tidak wajib sholat? Li adami taklif bihim, tidak tertaklif oleh syara. Kenapa mereka tidak tertaklif oleh syara? Li adamil akli, lantaran akalnya tidak sehat. Oleh karena itu, kalau ada orang sini makan doyan, minum doyan, tidurnya kebluk, sholat tidak, berarti orang sehat tapi ingin jadi orang gila. Bininya rajin sholat, lakinya nggak pernah sholat, berarti itu perempuan tiap malam ditumpakin orang gila. Lakinya rajin sholat, bininya kagak pernah sholat, berarti itu laki tiap malam numpakin orang. Laki kagak sholat, bini kagak sholat, anak, cucu, mantu, serumah nggak ada yang sholat, berarti itu keluarga gila. Kalau orang sini maulid dibesarkan, ceramah sampai 12:30 didengarkan, sholatnya tidak, berarti ini jamaah. Yang ceramahnya juga, iyalah nggak apa-apa dah. Emang kita mau gila semua. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang pada gila rahimakumullah. Ibu gila apa kagak, Bu? Bapak gila apa kagak? Haji Fudoli gila apa kagak? Siapa yang ngomong gila itu? Kita mah kagak gila, alhamdulillah.
Kalau kagak gila, syukurin nikmat akal sehat itu. Ya Allah, kalau Allah cabut akal sehat dari diri kita, apalah artinya sosok yang bernama manusia. Maaf, bukan menghina makhluk Allah, sekedar tamsil contoh supaya dijadikan itibar. Punten, berapa banyak orang yang hilang akal itu Bu, tidur kolong jembatan. Betul Bu? Mereka tidak punya haluan, tidak pernah punya sebuah tujuan yang jelas. Orang gila tuh manusia kok sama kayak kita, matanya, bibirnya, hidungnya. Allah cabut akal sehatnya, seperti itulah mereka. Tapi lebih baik orang gila tidak wajib sholat daripada orang sehat kagak mau sholat. Badan sehat, kerjaan ada, tiap bulan dapat duit, sholat tidak, sementara dia wajib sholat. Masalah datang silih berganti, kepusing tiap hari. Atau mendingan yang gila. Orang gila mah kagak punya kerjaan juga, kagak pernah pusing dia mah. Tiap hari ketawa aja orang gila. Orang gila. Daripada itu orang bajunya bagus, celananya bagus, masalah datang terus, sholat kagak, kerja capek sampai malam masuk angin, mendingan orang gila kagak pakai baju juga, kagak pernah masuk angin orang gila mah. Belum pernah kita ngelihat orang gila lagi ngerik, waduh masuk angin, enggak ada. Enggak ada orang gila masuk angin, kagak ada orang gila ya. Maka sholat jangan ditinggal. Tapi kita yakin tidak akan ada yang mampu melakukan sebuah kebajikan tanpa pertolongan dari Allah. Tidak akan mampu kita meninggalkan sebuah permaksiatan tanpa pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Cukup sekian kiranya yang saya dapat sampaikan. Yang benar itu petunjuk dari Allah, yang salah dari bodoh dan nafsu saya pribadi, Haji Fudhali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh kiai kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil pelajaran dan semakin menambah ilmu dan pengetahuan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum pembacaan doa ada satu buah undangan peringatan Maulid pula yang datang dari Majelis Ta'lim Safinatul Khair beralamat di Kampung Gardu. Adapun waktu hari Jumat malam Sabtu yaitu besok waktu 19.30 pada Isya. Adapun penceramah Al Habib Ali bin Habib Abbas bin Abu Bakar Ali Drus. Untuk qori yang pertama yaitu Ustadz Nur Ali Esos, dan yang kedua Ustadz Fikri Kurniawan qori cilik. Insyaallah besok kita bisa menghadiri acara tersebut karena undangan ini datang langsung dari penitianya. Hadirin rahimakumullah, kita akhiri acara dengan doa penutup. Namun sebelum bacaan doa, saya selaku pembawa acara yang hilaf mohon dimaafkan atas segalanya, baik dalam pengucapan nama, gelar dan sebagainya, karena saya pun masih dalam keadaan belajar, dan insyaallah di acara-acara berikutnya akan saya perbaiki kesalahan yang saya punya. Untuk doa mohon kesediaan kepada Al-Mukarram Ayahanda Ustaz Haji Abdul Majid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu ya ma'bud ya Allah ya karim. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfauna biha indaka ya Allah ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wa dunyal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dini wa dunyal akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud. Aghnina bi halalikan haramika bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika man siwak. Allahfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Allahfir laha warhamha wa afiha wa afu anha. Allahfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.